Oke teman-teman, kita beres-beres belakang rumah. Udah bala sekali ini ya. Oke. Bab 289. Menekan garis darah gila. Setelah mendengar perkataan si Tong Tian, wajah si Lian langsung menjadi gelap. Segera, teriakan terdengar di lapangan. Tetua Agung dan yang lainnya menoleh dan berpura-pura tidak melihatnya. Punya obatnya, si Tong Tian ini memberontak. Gagasan memiliki satu halaman untuk silsilah sungguh terlalu berbahaya. Pada saat ini, tetua kedua tiba-tiba berjalan ke arah yang lebih tua. Dia melihat ke arah yang lebih tua dan menggelengkan kepalanya. Tetua Agung itu terdiam. Dia secara alami memahami apa yang dimaksud oleh tetua kedua. Bakat dan potensi cucunya memang lebih baik daripada si Tong Tian, dan dia juga merupakan kandidat terbaik saat ini. Namun jika si Tong Tian bukan kepala keluarga, maka garis antara keluarga Si dan Guangxuan Universe akan terputus. Dampaknya terhadap keluarga Si ini sungguh fatal. Apalagi keluarga Si harus terpecah. Karena ayah dan anak mungkin memang punya halaman silsilah tersendiri. Jika itu terjadi, keluarga Si akan hancur total. Karena mereka dapat melihat bahwa meskipun Guangxuan Universe adalah sekutu keluarga Si, mereka sebenarnya hanya menghargai kebaikan si Tong Tian. Setelah memikirkan hal ini, tetua agung itu menghela nafas dengan suara rendah. Harus saya akui bahwa interaksi sosial juga merupakan salah satu bentuk kekuatan. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menyerah demi seluruh klan. Memiliki Tong Tian sebagai pewaris akan lebih kondusif bagi perkembangan keluarga Si. Lawan dunia, ketika Ye Guan, Eria dan Xiao Bai datang ke pintu masuk alam Botian, sebuah penghalang menghalangi mereka bertiga. Ye Guan hendak menghunus pedangnya ketika Eria mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan, penghalang itu tiba-tiba hancur. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kedua gadis ini sangat kejam. Eria tiba-tiba berkata, "Aku akan kalahkan yang besar, kamu kalahkan yang kecil." Ye Guan mengangguk dengan cepat. "Oke." Xiao Bai tiba-tiba melambaikan cakar kecilnya dan menunjuk dirinya sendiri. Eria berpikir sejenak lalu berkata, "Jangan membuat masalah." Anak baru, Eria memimpin Ye Guan dan Xiao Bai langsung ke alam Botian. Begitu mereka memasuki alam Botian, aura kuat menyapu langsung ke arah mereka berdua bahwa kamu berani masuk tanpa izin ke alam Botian. Aku tidak mau. Pada saat ini, Eria tiba-tiba bergegas keluar dan meninju. Ledakan di kejauhan, ruang dan waktu meledak, dan setumpuk darah dan daging berceceran. Pembunuhan instan, dan pada saat ini, raungan lain bergema dari kedalaman alam Botian, "Tidak mau, nakal." Eria tidak mengatakan omong kosong apapun, dia mengangkat tangannya dan meninju. Ribuan kaki jauhnya, ledakan, ribuan kaki jauhnya, ruang dan waktu di sana tiba-tiba meledak, dan kemudian, jeritan bergema, dan darah serta daging berceceran. Pembunuhan instan lainnya, kelopak mata Ye melonjak saat dia melihat, gadis Eria ini benar-benar terlalu kejam. Saat ini, Eria tiba-tiba berkata, "Xiao Bai, ayo." Anak baru, Ye Guan tercengang, dia bertarung dengan baik,
bagaimana dia bisa membiarkan Xiao Bai pergi? Mendengar perkataan Arya, Xiao Bai segera berputar di tempat, bertepuk tangan, sangat bersemangat, melambaikan cakar kecilnya, dan puluhan peluru hitam besar keluar. Melihat adegan ini, kulit kepala Ye Guan tiba-tiba mati rasa. Kenapa si kecil ini selalu suka bermain dan mati bersama? Wajah Arya langsung menjadi gelap. Dia meraih cakar kecil Xiao Bai dan berkata, Xiao Guanzi terlalu lemah untuk menanggung benda ini. Mengerti? Xiao Bai memandang Ye Guan, yang diam dan tidak bisa membantah. Dia benar-benar tidak tahan. Arya tiba-tiba berkata, serap energi spiritual. Mendengar ini, Ye Guan mengerutkan kening dan menyedot energi spiritual. Mendengar kata-kata Arya, Xiao Bai mengangguk sedikit. Dia menyingkirkan peluru besar itu, lalu melihat ke kejauhan. Ledakan, tiba-tiba, seluruh alam Botian bergetar hebat, dan kemudian, di mata Ye Guan yang terkejut, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti air pasang, dan kemudian berkumpul di tubuh Xiao Bai. Energi spiritual di seluruh alam Botian menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi serius, dan dia terkejut. Memalukan. Jika tidak ada yang menghentikannya, makhluk kulit putih kecil ini bisa menghancurkan seluruh alam semesta sendirian. Dan pada saat ini, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyapu dari langit. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, setidaknya ada 10 kaisar agung di antara mereka. 10 kaisar agung. Kekuatan klan Botian ini tidak bisa dianggap remeh. Tertawa, tiba-tiba, ribuan kaki jauhnya di depan Ye Guan dan Arya, ruang dan waktu di sana tiba-tiba terbelah, dan kemudian, segel kepalan tangan menyapu. Arya maju selangkah dan meninju. Ledakan, segel tinju langsung hancur. Dan Arya mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Pada saat ini, Nabo Tiadao muncul ribuan kaki jauhnya di depan Ye Guan dan Arya bersama sekelompok orang kuat dari klan Botian. Bo Tiadao melirik Xiao Bai, yang masih menyerap energi spiritual, dan mengerutkan kening. Di lapangan, ekspresi semua orang kuat dari klan Botian sangat jelek. Jika mereka terus membiarkan pria kulit putih kecil ini menyerapnya, dia bisa menghancurkan Botianji. Bo Tiadao memandang Arya dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup mampu, dan kamu benar-benar berani datang langsung ke klan Bitianku. Kalau begitu, tetaplah di sini. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba gemetar dan bergegas menuju Arya. Arya tiba-tiba melemparkan manisan Hou di tangannya ke samping. Dia melompat dan meninju Bo Tiadao. Dengan pukulan ini, pukulan mengerikan keluar dari tinjunya, dan dunia meledak pada saat ini. Bo Tiadao tidak mundur tetapi maju, dan juga meninju Arya. Ledakan, begitu tinju kedua orang itu bersentuhan, gelombang cahaya tinju yang menakutkan tiba-tiba bergetar dari lapangan. Dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitarnya langsung terdiam. Kekuatan sisa yang kuat juga mengguncang orang-orang kuat di sebelah mereka dan mundur dengan kasar. Ye Guan mengikuti Xiao Bai, dan dia menemukan bahwa energi spiritual kuat yang terpancar dari Xiao Bai dapat menahan kekuatan tinju itu.
Di kejauhan, Bo Tiadao berhenti dan hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Xiao Bai di kejauhan. Melihat si kecil masih menyerap. Alisnya tiba-tiba berkerut. Begitu pandai menghisap. Jika Anda bernapas seperti ini, energi spiritual di alam Botian akan habis paling lama dalam waktu kurang dari setengah jam. Setelah membaca ini, Bo Tiadao berkata dengan suara yang dalam, "Bunuh dia." Begitu suara itu turun, 10 kaisar bergegas menuju Xiao Bai. Arya sedikit mengernyit dan hendak mundur. Tetapi pada saat ini, aura kuat langsung menguncinya. Tanpa basa-basi, Arya bergegas maju dan meninju Bo Tiadao. Bo Tiadao mencibir dan bergegas menuju Arya tanpa berbicara omong kosong. Tidak jauh dari sana, ketika dia melihat 10 kaisar agung bergegas ke arahnya, Xiao Bai berkedip, lalu mengepalkan cakar kecilnya dengan keras, dan saat berikutnya, dia meninju. Dengan pukulan ini, tanda tinju energi spiritual keluar dari cakar kecilnya. Ledakan, segel tinju energi spiritual langsung hancur. Melihat pemandangan ini, Xiao Bai tertegun. Saat berikutnya, dia gemetar dan bersembunyi di belakang Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba menjadi mati rasa. Terlihat kalau si kecil berkulit putih ini tidak pandai bertarung. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Ye Guan. Itu adalah wanita misterius. Wanita misterius itu memandangi 10 kaisar yang bergegas dengan ekspresi tenang. Dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, ribuan sinar cahaya tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Ledakan, seluruh alam Botian mulai runtuh pada saat ini, dan kekuatan 10.000 sinar cahaya juga langsung memukul mundur 10 kaisar agung. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menatap Xiao Bai, teruslah menghisap. Dengan mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung bawah. Di tempat, Xiao Bai berkedip, lalu melanjutkan menghirup. Saat dia menarik napas, energi spiritual di sekitar langit dan bumi tiba-tiba mengering dengan cepat. Ye Guan langsung memasuki klan Botian, dan pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba muncul di depan Ye Guan, dan di belakang pemuda itu, ada seorang kaisar yang kuat dan ratusan ribu kaisar Dewa Puncak. Selain itu, banyak aura kabur di kegelapan sekitar. Pemuda itu memandang ke arah Ye Guan. "Kamu adalah Ye Guan yang memasuki alam semesta nyata, duel." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Pemuda itu hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, kaisar yang kuat di sampingnya berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, orang ini memiliki pedang dewa. Bahkan monster super alam semesta sejati Nan Nisui tidak akan berani melawannya. Dia." Rupanya, klan Botian juga menyelidiki Ye Guan. Mendengar ini, pemuda itu mengerutkan kening dan menatap Ye Guan. "Apakah mungkin tanpa pedang?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Pemuda itu mengangguk sedikit, tanpa berkata-kata lagi, dia gemetar dan langsung menghilang. Alam kaisar ilahi, mata Ye Guan sedikit menyipit, tanpa rasa jijik, pria di depannya telah mencapai alam kaisar ilahi sebelum dia berusia 18 tahun, dan kekuatannya pasti luar biasa.
Ye Guan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, menghunus pedangnya dan menebas. Teknik memotong pedang, selain itu, 35 saluran ditumpuk sekaligus. Pedang ini keluar, ledakan, di mata semua orang, cahaya pedang meletus, dan pemuda itu mundur 10.000 kaki jauhnya, dan ruang dan waktu 10.000 kaki di depannya dan Ye Guan langsung hancur dan berubah menjadi hitam pekat. Begitu pemuda itu berhenti, Ye Guan tiba-tiba mendatanginya dan menebasnya dengan pedangnya lagi. Mata pemuda itu tiba-tiba menyusut, dia mengepalkan tangannya dengan keras, dan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Namun, begitu cahaya keemasan ini bersentuhan dengan pedang Ye Guan, cahaya itu langsung hancur, dan kekuatan yang kuat menjatuhkan pemuda itu. Pria itu pergi lagi, dan saat dia terbang, pedang lain datang untuk membunuhnya. Penindasan kekuatan mutlak. Melihat pemandangan ini, pemuda itu terkejut. Dia tidak menyangka pedang Ye Guan di depannya begitu kuat. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan pemuda itu, dan dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan, pedang Ye Guan langsung diblokir. Melihat lelaki tua di depannya, Ye Guan mencibir. Apakah ini duel? Orang tua itu menatap Ye Guan tanpa basa-basi. Berbicara saat ini hanya mempermalukan dirinya sendiri. Karena dia telah memilih untuk mematahkan wajahnya. Tidak perlu kehilangan muka lagi. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras, dan aura kuat langsung menyelimuti Ye Guan di kejauhan. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, Ye Guan tiba-tiba menghilang dan menyerang di depannya dengan pedang. Niat membunuh yang dingin muncul di mata lelaki tua itu. Dia maju bukannya mundur dan meninju Ye Guan. Dan saat pukulan dan pedang hendak bersentuhan, pedang niat di tangan Ye Guan tiba-tiba digantikan oleh pedang berjalan. Melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah drastis, dan dia hendak berhenti, tapi sudah terlambat. Tertawa, ledakan, di mata semua orang. Ye Guan langsung terguncang mundur 1000 kaki jauhnya karena efek samping dari pukulan itu. Namun, lengan kanan lelaki tua itu langsung terbelah menjadi 2, dan darah berceceran. Setelah lelaki tua itu berhenti, dia melihat ke lengan kanannya. Alisnya tiba-tiba berkerut, dan matanya penuh ketakutan. Pendekar pedang muda ini benar-benar menyakitinya. Orang tua kaisar tiba-tiba melihat pedang di tangan Ye Guan di kejauhan. Melihat pedang Xingdao, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Ye Guan, dan kemudian mengambil langkah maju. Lampu merah menyapu tubuhnya. Saat berikutnya, tekanan darah yang mengerikan menghantam Ye Guan. Penindasan garis keturunan, kekuatan darah klan Botian tidak memiliki saingan, apalagi di surga semua alam, bahkan di alam semesta sejati. Dan ini juga salah satu kartu truf terkuat dari klan Botian. Bab 290, garis keturunan keluarga yang dijamin oleh klan Botian. Garis keturunan Botian. Saat kekuatan garis keturunan ini muncul, wajah anggota klan Botian yang kuat di lapangan tiba-tiba berubah secara dramatis, dan mereka semua mundur dari ruang dan waktu kaisar lama. Mata mereka penuh ketakutan. Meski juga memiliki garis keturunan Botian, namun garis keturunan Botian ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu,
Ia memiliki kekuatan penindasan yang lebih kuat terhadap orang-orang dengan garis keturunan yang sama. Garis keturunan Bo Tian sangat mendominasi, dan begitu dia muncul, dia langsung menuju ke Ye Guan. Jelas sekali, ini karena dia merasakan darah gila di tubuh Ye Guan. Merasakan garis keturunan Bo Tian yang sombong, Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak meremehkan kekuatan garis keturunan Bo Tian yang sombong ini. Bagaimanapun, klan Bo Tian mampu melawan alam semesta yang sebenarnya di masa lalu. Saat ini, darah di tubuh Ye Guan tiba-tiba mendidih. Ledakan, sebelum Ye Guan bisa bereaksi. Kekuatan darah iblis gila yang kuat muncul langsung dari tubuhnya. Dalam sekejap, ruang dan waktu di mana Ye Guan berada langsung berubah menjadi lautan darah, dan kekerasan yang tak ada habisnya serta niat membunuh memenuhi seluruh tubuh dunia. Dan kekuatan garis keturunan Bo Tian dari lelaki tua itu sebenarnya ditentang oleh kekuatan garis keturunan Ye Guan saat ini. Garis keturunan gila, di lapangan, sekelompok orang kuat dari klan Bo Tian tampak ngeri. Mereka menatap Ye Guan, yang berlumuran darah tidak jauh dari sana, dan terkejut di dalam hati. Mereka secara alami telah mendengar tentang garis keturunan iblis gila di alam semesta Guangxuan. Bagaimanapun, ahli pedang saat itu terkenal di seluruh alam dan di surga. Namun, mereka tidak tahu seberapa kuat garis keturunan iblis gila ini, karena mereka pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya. Justru karena itulah mereka tidak pernah menganggap serius garis keturunan gila itu. Tetapi pada saat ini, ketika mereka melihat garis keturunan gila Ye Guan, mereka menyadari bahwa mereka terlalu meremehkan garis keturunan gila ini. Di seberang Ye Guan, wajah kaisar tua itu penuh dengan ketakutan saat ini. Karena dia tidak menyangka bahwa garis keturunan gila Ye Guan benar-benar dapat bersaing dengan garis keturunan Bo Tiannya. Setelah lelaki tua itu terkejut, dia bersemangat karena dia benar-benar bisa bersaing dengan garis keturunan Bo Tian. Jika dia bisa melahap garis keturunan yang menantang surga, maka garis keturunannya sendiri pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah membaca ini, mata lelaki tua itu tiba-tiba menjadi panas, dan keserakahan di matanya semakin tidak tersamarkan. Tapi pada saat ini, garis keturunan gila Ye Guan tiba-tiba meledak dengan kekuatan garis keturunan yang sangat menakutkan. Kekuatan garis keturunan yang kuat sebenarnya menekan kekuatan garis keturunan Bo Tian. Melihat pemandangan ini, semua anggota klan Bo Tian yang kuat di lapangan tercengang, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Kontra penindasan garis keturunan Bo Tian, orang-orang kuat dari klan Bo Tian terlihat sangat serius. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi lelaki tua yang memimpin menjadi semakin bersemangat. Garis keturunan gila Ye Guan jauh lebih kuat dari yang dia duga. Ini benar-benar yang terbaik. Saya tidak tahu apakah populasi klan yang di alam semesta Guangxuan besar. Bayangkan saja, jika Bo Tian Universe bisa menelan darah gila semua orang di klan Yang, maka kekuatan keseluruhan klan Bo Tian pasti akan naik ke level berikutnya. Pada saat ini, seorang pria kuat dari klan Bo Tian berseru, "Tidak, garis keturunan iblis gila itu melahap garis keturunan Bo Tian." Mendengar ini,
Kaisar tua dengan cepat melihat ke tidak jauh, di mana garis keturunan Botian tidak hanya ditekan oleh garis keturunan gila, tetapi juga dimakan sedikit demi sedikit. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju Ye Guan, sumber garis keturunannya. Seberapa dahsyatkah kekuatan pukulan kaisar? Pukulan kuat itu secara langsung menghancurkan ruang dan waktu dalam jarak puluhan ribu kaki. Pukulannya belum tiba, tapi momentumnya telah tiba. Ye Guan masih terjaga saat ini, karena dia belum terstimulasi. Oleh karena itu, bahkan jika garis keturunan gila itu terbangun, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Anda memukul milik Anda, aku memukul milikku. Bagaimanapun, garis darah iblis gila saat ini masih cukup takut pada pedang Xingdao. Pada saat itu, ia dan garis keturunan lainnya hampir dihancurkan oleh pedang Xingdao. Melihat pukulan yang luar biasa itu, Ye Guan tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menusuk dengan pedangnya. Kaisar yang tangguh, pedang Dao, tentu saja pedang ini adalah pedang berjalan. Ledakan, begitu pedang Ye Guan ditusukkan, dia terbang ribuan kaki jauhnya. Namun, lelaki tua itu juga kembali ke tempatnya seolah-olah dia tersengat listrik. Setelah lelaki tua itu berhenti, dia melihat ke tangan kirinya. Pada saat ini, seluruh lengan kirinya telah meledak sepenuhnya dan tidak dapat digunakan lagi. Potong kedua lengan dengan dua pedang, mata lelaki tua itu penuh dengan ketakutan. Alam Ye Guan beberapa tingkat lebih rendah darinya. Terlebih lagi, dia adalah Kaisar Agung. Keberadaan di puncak piramida antara langit dan bumi seorang pemuda yang berada di beberapa alam. Memalukan, orang tua kaisar sangat terkejut. Dia melihat pedang Xingdao di tangan Ye Guan. Dia tahu bahwa Ye Guan memiliki pedang dewa. Tetapi dia tidak menyangka pedang itu begitu kuat sehingga bahkan tubuh kaisar pun bisa menjadi seperti itu. Mudah dipotong-potong. Orang kuat lainnya dari klan Botian juga terkejut saat ini. Jelas, mereka tidak menyangka Ye Guan mampu melintasi begitu banyak alam dan membunuh seorang kaisar dengan dua tangan. Ini agak berlebihan, meskipun pedang ini sangat kuat, namun agak terlalu kuat. Di kejauhan, Ye Guan juga terluka parah saat ini. Meskipun dia memotong salah satu lengan lawan dalam konfrontasi tadi, kekuatan pukulan lawan juga melukainya dengan serius dan seluruh tubuhnya terluka. Tubuhnya hampir hancur berkeping-keping, orang yang kuat di alam Kaisar Agung. Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa jarak antara dia dan kaisar yang begitu kuat tidaklah kecil. Tanpa restu pedang Xingdao, dia tidak akan bisa menandingi lawannya. Masih perlu bekerja keras. Ye Guan membuka telapak tangan kirinya, dan dalam sekejap, bintik-bintik lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Dan akhirnya berkumpul di sekujur tubuhnya. Dengan munculnya bintik-bintik lampu hijau tersebut, luka-lukanya mulai terlihat kecepatan terlihat dengan mata telanjang. Pohon suci alami, pada saat ini, lelaki tua itu dari kejauhan menatap ke arah Ye Guan. Kamu benar-benar mendapatkan pohon suci alami Kaisar King. Ye Guan melirik lelaki tua itu, sang kaisar, dan perlahan menutup matanya. Merasa luka di sekujur tubuhnya pulih dengan cepat.
senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut Ye Guan. Harus dikatakan bahwa pohon suci alami ini sungguh luar biasa, jauh lebih kuat daripada ramuan apapun yang dibawanya. Dalam waktu kurang dari 10 napas, luka di sekujur tubuhnya sembuh total. Efek penyembuhan ini sungguh menakutkan. Di kejauhan, Kaisar tua memandang Ye Guan. Selain keserakahan yang tak terselubung, ada juga martabat di matanya. Dia memang seorang jenius tiada taraf yang bisa mengalahkan generasi muda alam semesta sejati. Tidak bisa tinggal, Kaisar tua tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba hancur dan musnah, seperti kertas terbakar yang sangat menakutkan. Di kejauhan, Ye Guan maju bukannya mundur. Dia menginjak kaki kanannya dengan keras dan berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuhnya. Tertawa, ujung pedang tidak bisa dihentikan. Pedang Ye Guan dengan paksa memotong kekuatan yang dilepaskan oleh lelaki tua itu menjadi beberapa bagian, dan kemudian dia menyerang di depan lelaki tua itu dengan satu pedang. Tapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres segera, lalu berbalik dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, cahaya pedang membentuk lingkaran, ledakan. Cahaya pedang langsung hancur, dan Ye Guan mundur dengan keras. Retret ini berjarak ribuan kaki. Begitu dia berhenti, sebuah bayangan lewat tepat di depannya. Kaisar hebat lainnya, tapi pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam memegang sabit tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dia mengambil langkah ke depan, dan cahaya berdarah melintas. Ledakan, bayangannya segera dipotong. Orang yang datang tidak lain adalah Tuan Zong. Dan dia juga yang terkuat di antara orang kuat misterius yang ditinggalkan oleh Qin Guan. Dia adalah satu-satunya Kaisar Agung, dan sisanya hanya di alam Kaisar Dewa. Ye Guan melihat tidak jauh, dan setelah bayangan itu berhenti, ada seorang wanita cantik berpakaian hitam. Mata wanita cantik itu dingin. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba menghilang dari tempat yang sama, dan hampir di saat yang sama, Tuan Zong juga menghilang dari tempat yang sama. Tertawa, cahaya sabit berdarah melintas di lapangan. Ledakan, tiba-tiba, sesosok tubuh tiba-tiba mundur. Itu adalah wanita berpakaian hitam. Kali ini, setelah wanita berbaju hitam itu berhenti, wajahnya menjadi lebih serius. Penatua Zong tidak melanjutkan tindakannya, tetapi mundur ke sisi Ye Guan dan membungkuk sedikit, Tuan Muda. Ye Guan mengangguk dan hendak berbicara. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba tertegun. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Xiao Bai tidak jauh dari situ. Tidak hanya Ye Guan, tapi semua orang kuat klan Botian di lapangan memandang Xiao Bai dari kejauhan. Baru saja, mata semua orang tertuju pada Ye Guan, jadi mereka mengabaikan Xiao Bai. Tetapi pada saat ini, mereka menyadari bahwa semua aura alam Botian telah hilang. Tersedot bersih, tidak jauh dari situ. Setelah Xiao Bai menyerap semua energi spiritual, dia melompat, terbang ke bahu Ye Guan, dan kemudian menyeringai. Ye Guan sangat terkejut. Meskipun pemula ini tidak pandai bertarung, kemampuan tambahannya sangat buruk,
lain kali, dia bisa dibawa ke alam semesta nyata dan menyedotnya sampai bersih. Tapi pada saat ini, ekspresi orang kuat dari klan Botian di samping menjadi sangat jelek. Jika tidak ada yang memperhatikan, semua energi spiritualnya hilang. Tanpa aura, apa maksudnya? Ini berarti alam Botian telah hancur total. Di kejauhan, lelaki tua kaisar terus menatap Xiao Bai dan berkata dengan galak, "Simpan dia. Jika leluhur spiritual ini tidak ketinggalan, maka seluruh klan Botian benar-benar harus pindah. Dan jika ini menyebar, klan Botian akan menjadi lelucon besar." Mendengar perkataan lelaki tua itu, orang-orang kuat dari klan Botian di lapangan bergegas menuju Xiao Bai. Pada saat ini, suara lelaki tua itu terdengar lagi, "Kamu harus hidup." Melihat sekelompok orang kuat dari klan Botian bergegas ke arahnya, Penatua Zong langsung menarik Ye Guan ke belakangnya. Pada saat yang sama, ruang dan waktu di sekitar Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan lebih dari 30 orang kuat yang memegang sabit bergegas keluar. Mata kaisar tua tertuju pada Ye Guan. Dia tampak bersemangat dan tertawa. "Saya memiliki darah keluarga yang Anda, dan saya memiliki klan Botian. Haha, karena itu, dia langsung bergegas keluar. Saya melihat berita tentang seorang pembawa berita yang meminta seseorang untuk memukulinya demi meminta izin. Aku juga ingin mengambil cuti." Bersambung.